Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Kolopertek ID. Oke, di episode kali ini kita akan membahas salah satu sistem komputer di mana dalam sistem komputer itu terdapat brainware atau user atau penggunanya, selanjutnya yaitu hardware atau perangkat kerasnya, dan terakhir software atau perangkat lunaknya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang termasuk dalam kategori software, yaitu sistem operasi atau operating system atau juga dengan OS. Oke, sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak yang sangat penting untuk kita dapat menjalankan sebuah komputer. Fungsi sebuah sistem operasi adalah mengolah memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Nah, dengan demikian kita dapat berinteraksi dengan komputer kita tanpa perlu menggunakan bahasa komputer. Nah, oleh karena itu kita tidak dapat menggunakan sebuah komputer jika kita tidak memiliki sistem operasi. Ada kalanya kalian menjalankan beberapa perangkat lunak pada komputer kalian secara sekaligus. Nah, dalam proses tersebut, perangkat lunak memerlukan akses ke CPU, memori, dan media penyimpanan. Nah, sistem operasi mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak dapat berjalan dengan semestinya. Nah, sebagian besar saat kalian membeli sebuah komputer yang sudah jadi atau membeli laptop misal, biasanya sudah terpasang dengan sistem operasi. Nah, sebenarnya kalian bisa aja mengganti sistem operasi tersebut dengan yang lainnya. Nah, untuk saat ini terdapat 3 sistem operasi komputer yang umum digunakan, yaitu Microsoft Windows, macOS, dan juga Linux. Ngomong-ngomong soal sistem operasi, untuk sekarang sudah hampir semua menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Nah, GUI ini menampilkan semua informasi kepada komputer kita menggunakan kombinasi grafis dan teks. Berbeda dengan CLI atau CLI atau Command Line Interface yang hanya menerima perintah berupa teks atau command line. Nah, untuk setiap sistem operasi sendiri memiliki GUI yang berbeda-beda. Oleh karena itu, biasanya seseorang harus beradaptasi kembali jika ternyata harus menggunakan sistem operasi yang berbeda. Namun untuk sistem operasi yang modern saat ini biasanya itu dirancang agar dapat digunakan dengan mudah dan mayoritas fitur-fitur dasarnya itu sama. Oke, sekarang untuk yang pertama kita akan membahas sistem operasi Microsoft Windows. Microsoft sendiri menciptakan sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980-an. Sampai saat ini sudah banyak sekali versi dari Windows ini. Untuk yang terbaru adalah Windows 11 yang rilis pada tahun 2021. Dan untuk mayoritas versi yang dipakai adalah Windows 10 yang dirilis pada 2015. Nah, sedangkan untuk versi di bawahnya sudah tidak lagi mendapatkan dukungan update maupun keamanan dari Microsoft sendiri. Contohnya Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu macOS. macOS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh atau disebut dengan Mac. Nah, untuk macOS versi terbaru adalah macOS 11 atau dengan codename Big Sur yang dirilis pada tahun 2020. Untuk versi di bawahnya terdapat codename Catalina pada 2019, ada Mojave di 2018, ada High Sierra di 2017, Sierra di 2016, terus El Capitan di 2015, Yosemite di 2014, Maverick 2013, dan masih banyak lagi. Oke, berdasarkan State Counter Global Stats, pangsa pasar pengguna sistem operasi macOS kurang dari 20% dari penggunaan global. Nah, statistik ini jauh lebih rendah dari presentasi sistem Windows yang memiliki angka lebih dari 70%. Nah, salah satu penyebabnya adalah bahwa harga komputer dari Apple cenderung lebih mahal. Namun dari segi tampilan, kebanyakan orang lebih menyukai tampilan sistem operasi macOS daripada Windows. Nah, yang terakhir adalah Linux. Linux memiliki jenis sistem operasi open source yang kode programnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Nah, sistem operasi Linux berbeda dengan sistem operasi lain yang bersifat proprietary atau hanya dapat dimodifikasi kode programnya oleh perusahaan pencipta sistem operasi tersebut.
Nah, keuntungan dari sistem operasi Linux adalah karena dia gratis dan tersedia banyak varian atau distronya gitu kan. Nah, kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Ya, kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sayangnya meskipun gratis dan tersedia berbagai macam varian, tapi pangsa pasar penggunanya hanya kurang dari 2% dari penggunaan global. Namun sebagian besar komputer server menggunakan Linux karena relatif lebih mudah untuk dimodifikasi. Oke, jadi itu penjelasan sistem operasi yang dapat kita gunakan dalam komputer kita. Oke, mungkin begitu saja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Oke, buat kalian yang ingin berdiskusi seputar komputer, kalian bisa gabung di Discord Clovertech ID, untuk link ada di deskripsi. Nah, terus buat kalian yang merasa video ini berguna, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang menantikan episode lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Oke, mungkin segitu aja. Saya Kang Mehmet, pamit. Bye.